Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada tambahan jam pelajaran pekan ke-8 untuk mapel bahasa Indonesia guna persiapan ASPDDIY 2021. Sebelumnya, mohon dicermati betul karena Bapak akan menyampaikan secara singkat, padat, dan insya Allah jelas. Untuk itu, kita bersama-sama fokus agar nanti selama pembahasan dapat memahami betul konsep-konsep serta prosedur-prosedur dalam soal sehingga kalian memahami secara utuh keseluruhan materi yang diujikan, yang diasesmenkan pada ASPD DIY 2021. Adapun soal-soal yang terpilih adalah soal-soal yang sekiranya membutuhkan pendalaman lebih. Artinya, dari hasil ASPD DIY yang lalu ditambahkan dengan request dan juga komunikasi anak-anakku semua, Bapak menyimpulkan ada beberapa materi yang memang harus diperdalam, diperinci, sehingga nanti ketika menemukan soal-soal pada materi tersebut akan mampu memahami konsep dan menjawab pertanyaan dengan tepat. Untuk nomor 1, ditanyakan tentang tujuan penulisan, silahkan bisa dicermati. Ketika kalian mencermati betul teks tersebut, di situ teks tersebut memiliki tujuan untuk mengajak semua orang agar menggunakan masker. Dari kalimat awal sampai kalimat akhir, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tujuan penulisan teks tersebut adalah untuk mengajak semua orang agar menggunakan masker. Tentu harus dibarengi dengan pola, sebab, akibat, dan penguatan mengapa itu atau teks tersebut memiliki tujuan mengajak semua orang agar menggunakan masker. Adapun secara sederhana, dalam menentukan tujuan penulisan teks, ada beberapa rincian yang perlu kalian perhatikan. Seperti yang tertera. 1. Informatif, 2. Argumentatif, 3. Persuasif, dan yang keempat, rekreatif. Jadi ketika kalian ingin menentukan tujuan penulisan teks, mana yang memenuhi kaidah tersebut, ya. Jadi dari teks tersebut kira-kira apakah itu bersifat informatif, argumentatif, persuasif, atau rekreatif. Kalian dapat secara fokus kemudian menyimpulkan dengan akurat ketika memahami betul teks tersebut memiliki inti atau sifat informatifkah, argumentatifkah, persuasifkah, atau rekreatifkah. Selanjutnya untuk nomor 2, setelah kalian cermati, menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas pada teks tersebut ditandai nomor, sudah ketemu ya, ada penanda kata sehingga, maka di situ ada pada kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 4. Dalam konsep ini, kalian harus memahami jenis hubungan, apakah itu sebab akibat dan sebagainya, dan konjungsi yang digunakan. Berikut merupakan jenis hubungan dan juga konjungsi yang digunakan. Dari sebab akibat, konjungsi yang digunakan adalah karena, sebab, sehingga. Jenis hubungan waktu, konjungsinya ketika, saat. Jenis hubungan tujuan, konjungsinya agar, untuk, supaya. Jenis hubungan syarat, konjungsinya jika, apabila, kalau. Jenis hubungan pengandaian, konjungsinya seandainya, andaikan. Jenis hubungan perbandingan, konjungsinya lebih daripada. Jenis hubungan pertentangan, konjungsinya tetapi, melainkan, meskipun. Mohon untuk dicermati betul penanda-penanda hubungan ya, jenis hubungan sebab akibat dengan konjungsinya.
karena di situ menjadi petunjuk atau kata kunci untuk bisa menjawab soal-soal yang berkaitan dengan hubungan kalimat. Untuk soal nomor 3, disediakan teks ya, ditampilkan teks, kemudian ada pernyataan, di situ akan ditanyakan tentang situasi yang kemungkinan muncul. Artinya di situ membahas tentang prediksi ya. Prediksi itu mengira-ira atau memungkinkan kira-kira mana yang akan terjadi bila ada kondisi tertentu. Nah, silakan untuk dicermati terlebih dahulu, kemudian nanti pahami betul kaidah-kaidah bahwa teks dengan pernyataan mana yang sesuai atau yang kira-kira akan terjadi. Betul. Yang paling sesuai adalah nomor 2 dan 3. Ya, kita lihat untuk nomor 2 dan 3 itu seperti apa. Oke, dari teks tersebut yang paling sesuai adalah nomor 2, kenyamanan masyarakat dan seterusnya. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan seterusnya. Artinya dalam menentukan situasi yang kemungkinan muncul, kita harus sekali lagi memahami betul isi teks secara keseluruhan. Jadi mohon untuk waktu kalian gunakan secara optimal, mengingat waktu yang disediakan cukup untuk bisa mencermati masing-masing soal dengan baik. Seperti itu. Dalam waktu 90 menit, 40 soal, silahkan kalian bagi dengan baik waktunya. Adapun untuk catatan, prediksi situasi seperti yang tertera, kemungkinan situasi yang akan terjadi berdasarkan fakta dalam teks, ya. Jadi kalian cermati betul, kemudian dirumuskan atau diambil berdasarkan data, basicnya aktual data. Kemudian menggunakan dasar hubungan sebab akibat. Yang terakhir akan terjadi kemudian. Yang dinamakan prediksi berarti dari logikanya, dari nalar, dari pembaca utamanya ya. Dalam hal ini adalah kalian yang membaca soal tersebut, pahami betul yang akan terjadi kemudian itu kira-kira apa ya, seperti itu. Maka mohon untuk dicermati. Pembuat soal pasti akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menentukan, walaupun pola atau alurnya terkesan rumit, tapi pasti akan ada petunjuk yang bisa digunakan untuk menjawab soal tersebut. Untuk soal nomor 4 sering muncul ya, simpulan isi teks. Oke, setelah dicermati betul, yang paling sesuai adalah yang C. Masyarakat DIY hendaknya waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem. Ya, itu juga belajar bahasa baku ya. Ekstrem, tidak ekstrim. Jadi, dari teks tersebut, simpulan yang paling tepat adalah yang C. Masyarakat DIY hendaknya waspada terhadap kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem. Catatan tambahan, simpulan merupakan pendapat akhir. Oke, ada dua aspek ya. Dari penulis sudah tertulis dalam teks, rumusan soal, rumusan simpulan yang terdapat dalam teks. Kemudian konsep kedua, tersirat atau belum tertulis. Rumusan soalnya simpulan isi teks tersebut adalah, nah, di situ bisa menggunakan konsep nomor 1 maupun juga nomor 2. Silahkan dilihat jenisnya dan kemudian dipahami betul teks itu membahas tentang apa, kemudian sebenarnya itu harus disimpulkan seperti apa. Oke, simpulan dapat berisi fakta, pendapat atau alasan. Simpulan umumnya berupa pernyataan yang bersifat subjektif, ya, artinya statement ya, pernyataan. Simpulan diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Artinya ada data, ada hal yang harus bisa dijadikan dasar acuan untuk menyimpulkan. Kemudian yang terakhir, simpulan dapat dicari melalui pertanyaan terhadap ide pokok, menggabungkan fakta, dan lain-lain. Cermati betul untuk simpulan. Ya, ini masih satu rangkaian atau satu pemahaman konsep detail ya, tentang ide pokok juga, kemudian bisa jadi pernyataan yang sesuai, itu yang masih akan keluar. Jadi mohon pahami betul. Baik, selanjutnya kalimat berupa fakta. Di situ lebih ke 3 dan 4 ya. Secara sekilas kita bisa menemukan langsung.
Oke, jeruk merupakan salah satu buah yang sangat populer, itu jelas opini atau pendapat. Jeruk hampir dapat ditemui di berbagai belahan dunia, itu juga pendapat. Nah, ketika sudah merujuk ke nomor 3 dan 4, jeruk terdiri dari berbagai jenis seperti jeruk manis, jeruk nipis, lemon, dan jeruk bali. Fakta ya, karena memang sudah terbukti dan kemudian pasti ada penggolongan-penggolongan dari para ahli. Jeruk memiliki lebih dari 170 fitokimia dan 60 flavonoid. Nah, di situ dapat dipertanggungjawabkan secara rinci. Di sini Bapak tampilkan untuk fakta dan opini ya, ciri-ciri fakta dan juga opini sehingga menjadi dasar untuk kalian gunakan memahami teks yang akan ditampilkan masuk dalam kategori faktakah atau opinikah. Silakan bisa dicermati. Fakta dapat dibuktikan kebenarannya, sementara opini tidak. Kemudian fakta berisi data bersifat kuantitatif, ya sifatnya angka, kemudian statistik seperti itu. Kemudian yang kedua bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat atau saran, lebih cenderung ke kualitatif ya. 3 mempunyai data yang akurat. Yang untuk opini tidak memiliki narasumber, artinya datanya tidak akurat. 4. Dikumpulkan dari narasumber terpercaya. Opini berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. Fakta bersifat objektif. 5. Belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. 6. Biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W1H untuk fakta. Adapun untuk opini, pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Yang ketujuh, menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Kemudian untuk opini, informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Yang terakhir, untuk fakta, informasi berasal dari kejadian yang sebenarnya. Yang kedelapan, untuk opini, biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya. Artinya, belum tentu dari kejadian yang sebenarnya. Yang namanya pendapat seperti itu. Selanjutnya, untuk kalimat poster, mohon pastikan itu dapat mewakili keseluruhan isinya. Jadi kalian cermati betul dari poster yang muncul, dari gambar yang muncul. Selain poster nanti besar kemungkinan juga grafik ya, diagram, kemudian tabel seperti itu. Jadi mohon dari penyajian yang ditampilkan kalian cermati betul. Dan mohon untuk dapat pertama mewakili keseluruhan isi, atau dalam hal ini poster ya, mewakili keseluruhan isi atau aspek-aspek yang sesuai dari data-data yang ditampilkan. Kalau dalam hal ini poster biasanya harus mewakili keseluruhan isi, artinya kalimat-kalimat yang tersusun harus mewakili inti keseluruhan dari konten atau inti poster yang disampaikan. Untuk kalimat poster yang mewakili keseluruhan isinya adalah yang D ya, langkah-langkah tepat perlu dilakukan untuk mencegah penularan coronavirus. Karena di sana dijelaskan secara detail mengenai prosedur atau langkah-langkah yang tepat tentunya perlu dilakukan untuk mencegah penularan coronavirus, bagaimana yang dijabarkan dalam poster tersebut. Silahkan untuk dicermati betul. Kalau untuk opsi A, B, dan C belum mewakili keseluruhan, dan mohon cari informasi yang terdapat dalam poster tersebut. Artinya jangkauannya fokus kepada poster tersebut dan mewakili keseluruhan isinya. Nomor 7, seperti biasa soal ini muncul dan persentase salahnya juga masih cukup tinggi, jadi mohon untuk dicermati ya. Oke, teks 1 dan teks 2 silahkan untuk dicermati sejenak. Perbedaan penggunaan bahasa kutipan teks laporan tersebut adalah menggunakan teks pertama lebih ke ragam bahasa formal ya, kemudian untuk teks kedua ragam bahasa non-formal. Bisa dicermati dan biasanya akan menunjukkan sensitivitas kalian masing-masing bagaimana mencermati
teks tersebut masuk dalam kategori ragam bahasa formalkah atau ragam bahasa non-formal. Tentu membaca keseluruhan isi, kemudian diksi-diksi yang digunakan, kemudian bagaimana polanya, seperti itu. Oke, bukan pola penyajian ya, maksudnya adalah perbedaan penggunaan bahasa yang digunakan dalam masing-masing teks tersebut. Sebagai catatan tambahan, perbedaan penggunaan bahasa biasanya membahas tentang kebakuan, tentang makna kias atau lugas, ya, konotasi atau denotasi, menggunakan majas atau tidak bermajas, keefektifan, kata-kata daerah, kata asing, kata kajian, kata populer gitu ya, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Kemudian menggunakan konjungsi atau tidak menggunakan konjungsi. Jadi ini perbedaan penggunaan bahasa biasanya kisarannya adalah yang ditanyakan pada aspek-aspek yang tertera di layar kalian. Silakan kalian cermati betul perbedaan pola penyajian. Karena ada pilihan ganda ya, kalian coba sesuaikan saja. Kita lihat opsi yang A, sebab akibat, apakah mungkin? Ya, di situ ada kata menyebabkan, jadi bisa. Kemudian untuk teks yang kedua kita cek matahari telah meninggi pada pukul 11 dan seterusnya. Di situ menunjukkan satu pola waktu ya. Jadi di situ yang paling sesuai adalah yang A. Kalian pahami betul, kalian cermati betul untuk pola penyajiannya mana yang paling sesuai. Sebagai catatan tambahan, pola penyajian teks ada yang bersifat deduktif, induktif, ada yang waktu, peristiwa, tempat, sebab akibat atau kausalitas ya, 5W plus 1H itu maksudnya ya, 5W plus 1H atau adik simba. Kemudian yang 8 pola perbandingan. Soal nomor 9, peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerita tersebut adalah, setelah dicermati, jawaban yang paling tepat adalah karena sibuk mengurusi jerawat di wajahnya, Rasti terlambat datang ke pertemuan. Ya, jadi kalian harus mencermati betul alurnya, kemudian memahami peristiwa yang terdapat dalam kutipan cerita. Ya. Di situ yang paling tepat adalah karena sibuk mengurusi jerawat di wajahnya, Rasti terlambat datang ke pertemuan. Soal nomor 10. Alasan ayah meminta aku membaca buku cerita adalah untuk belajar tentang kehidupan. Pada kutipan cerita tersebut yang paling sesuai, alasan ayah meminta aku, tokoh aku, membaca buku cerita adalah untuk belajar tentang kehidupan. Di situ diperjelas ya, sangat rinci kesesuaian soal dengan jawaban yang diminta adalah yang A, belajar tentang kehidupan. Untuk nomor 11, ingat ya, latar pada cerpen ada latar waktu, latar tempat, latar suasana, dan juga sebenarnya ada satu lagi latar sosial ya, tapi untuk SMP biasanya dibahas hanya latar waktu, tempat, dan suasana. Di sini ditanyakan tentang latar suasana. Suasana yang dimunculkan itu harus memiliki satu kaidah bahwa suasana tersebut itu cukup memberikan nuansa tertentu. Nah, yang paling sesuai untuk teks tersebut adalah yang bingung. Di situ diperjelas dengan aksi tokohnya seperti apa gitu ya, penyebabnya apa gitu kan. Ada kebimbangan di situ, ada kondisi tertentu yang membuat dia bimbang atau bingung. Ya, ini bisa digunakan sebagai catatan tambahan ya. Waktu, tempat, suasana, dan juga satu lagi latar sosial. Namun secara spesifik di saat ini kalian hanya membahas latar waktu, tempat, dan suasana. Untuk nomor 12, fabel. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Mongki melalui diceritakan langsung penulis. Artinya penulis langsung mengemukakan atau menuliskan penggambaran watak tokoh Mongki. Adapun konsep yang digunakan, ya ini catatan ya, teknis pelukisan watak tokoh ada yang melalui cara analitik, ada yang dramatik. Analitik dilukiskan secara langsung dengan menyebutkan watak tokoh, kemudian dramatik
Bisa perbuatan, pikiran atau perasaan, diceritakan tokoh lain, reaksi tokoh lain, pelukisan latar, dan dialog antar tokoh. Nomor 13, kutipan cerpen tersebut merupakan tahapan alur klimaks ya. Di situ jelas sekali bahwa permasalahan memuncak ya. Ketika kita melihat sekilas saja sudah kelihatan sekuat tenaga Tom mempertahankan Wilson ketika ombak ya, perahu kayunya terombang-ambing, Tom bertahan, Wilson bola tenis sahabatnya terlepas dan hanyut di tengah badai lautan. Tom menangis sekeras-kerasnya. Jadi itu puncak masalahnya, puncak dimana tokoh itu mengalami permasalahan yang begitu pelik. Jadi puncaknya di situ. Maka istilahnya adalah klimaks, tahapan alur klimaks. Secara sederhana untuk alur dapat dijelaskan ya. Jadi pengenalan, kemudian ada rumitan, klimaks, penurunan masalah, lalu penyelesaian. Seperti itu. Jadi berpola ya. Jadi ketika kita memahami strukturnya, orientasi, komplikasi, resolusi, pola, rincinya adalah seperti yang kalian simak, kalian perhatikan. Selanjutnya makna simbol. Nah, di situ untuk makna simbol memang kita harus memahami betul inti teksnya, kemudian kira-kira mana yang paling sesuai. Jadi, petunjuk untuk makna simbol itu biasanya terdiri dari kalimat-kalimat yang menyusunnya. Makna simbol panas di situ lebih ke mengerikan ya. Jadi ada situasi yang ya tegang tapi lebih cenderung ke satu step di atasnya, yakni mengerikan, karena di situ ada konflik yang ya cukup jelas, cukup menunjukkan satu situasi ketidaknyamanan, ketidakenakan ya, akan terjadi konflik yang lebih gitu ya. Mungkin menggelisahkan, menegangkan, menakutkan bisa masuk, namun yang paling tepat adalah mengerikan. Jadi stepnya sudah yang paling tinggi, mengerikan. Selanjutnya untuk amanat, yang paling sesuai adalah yang D ya, jangan serakah, jangan mudah percaya. Tentu kutipan fabel tersebut itu memiliki alur yang menjelaskan tentang apa yang dialami tokoh tersebut, dan yang paling sesuai adalah yang D, jangan serakah, jangan mudah percaya. Untuk soal nomor 16 ini cukup jadi trending topik ya. Untuk sudut pandang hanya ada orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, di sini ada rinciannya di pilihan gandanya. A, orang ketiga serba tahu, kemudian orang ketiga pengamat, orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan. Penjelasan singkatnya seperti ini anak-anak. Orang ketiga serba tahu mengetahui betul apa orang atau tokoh atau sosok yang disampaikan itu detail, bahkan termasuk dari isi hatinya ya, isi pikirannya, bahkan termasuk dari kegiatan-kegiatannya secara rinci. Nah, di situ ada petunjuk ya, kalau dia tidak puas dengan perlakuannya, tahu sekali baik dari apa yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian orang ketiga pengamat memiliki batasan yang hanya di luar saja, jadi tidak tahu secara detail, baik secara fisik ya, hanya fisik saja yang diketahui tapi batin tidak. Contohnya seperti itu. Lalu orang pertama pelaku utama biasanya yang sering terlibat konflik dan sering diceritakan ya. Kemudian orang pertama pelaku sampingan biasanya dia hanya menjadi satu sosok yang bukan merupakan tokoh yang diceritakan terus. Nah, artinya gini, kesimpulan sederhananya adalah sudut pandang itu cuma ada dua, orang pertama, orang ketiga. Nah, tapi jenis orang pertama dan orang ketiga sebagaimana di pilihan ganda itu ada posisi-posisi spesifiknya. Nah, orang ketiga serba tahu itu mengetahui betul bahwa tokoh tersebut itu memiliki fisik, secara fisik itu seperti apa, secara yang nampak ya, maupun secara batin atau secara psikis dari dalamnya itu bisa tahu. Kalau ketiga pengamat itu hanya luaran saja yang dipahami. Kemudian pelaku utama dan pelaku sampingan sebagaimana penjelasan tadi. Selanjutnya, simpulan akibat konflik. Dari alur tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa akibat konflik kutipan cerita tersebut adalah ketiga anaknya pergi. Artinya itu adalah akibat yang dimunculkan. Tentu kita harus mampu memilah mana penyebab,
mana konfliknya dan mana akibatnya. Akibat adalah implikasi nyata dari sebab yang dimunculkan sehingga muncul konflik, lalu ending atau tahap berikutnya dari setelah konflik terjadi adalah akibatnya. Di situ lebih cenderung pada ketiga anaknya pergi. Selanjutnya perbedaan pola pengembangan ya, kalian cermati. Oke, sebenarnya sudah kelihatan sekali bahwa untuk teks pertama itu ada tokoh yang dideskripsikan ya, jadi dikenalkan. Jadi di awal itu sudah diorientasikan pengenalan tokoh. Kemudian teks yang kedua sudah dimunculkan masalah ya, suatu hari ia tak hadir ke sekolah, sepulang sekolah aku ke rumahnya. Jadi inti masalah yang dimunculkan adalah ia tak hadir ke sekolah. Yang D. Baik, untuk soal nomor 19 muncul kembali perbedaan penggunaan bahasa. Ada dua teks, silahkan kalian cermati betul. Kemudian pada pilihannya coba kalian sesuaikan apakah ada jawaban yang sesuai. Tentu ada ya. Untuk teks pertama atau teks kedua harus syaratnya dua-duanya harus memenuhi. Jadi kalau hanya pada teks 1 saja atau pada teks 2 saja tidak, tapi harus memenuhi unsur pada teks 1 dan juga teks 2. Di situ lebih cenderung yang B ya, menggunakan kata sandang. Di situ ada kata sandang sang domba. Kemudian untuk teks kedua tidak menggunakan kata sandang. Jawabannya adalah yang B. Untuk mencermati atau meneliti kembali, silahkan coba kalian masukkan ya, atau kalian analisis masing-masing pilihannya. Teks 1 mengandung makna konotasikah? Apakah ada? Kemudian mengandung makna lugaskah di teks 2? Apakah ada? Dan juga opsi C dan D. Coba kalian cari secara lebih rinci. Selanjutnya untuk perbaikan penggunaan istilah. Nah, memang untuk perbaikan penggunaan istilah kita harus memperbanyak kosakata, istilah-istilah yang memungkinkan penggantian dari kata yang belum tepat tersebut. Ya, oke. Dalam konteks ini pembangunan dalam rangka revitalisasi beberapa kawasan di kota Yogyakarta telah dilakukan. Bukan reparasi ya, reparasi itu bisa dalam istilah lain dengan makna yang sama, namun dalam objek yang berbeda harus menggunakan istilah yang tepat. Revitalisasi yang paling tepat ya. Kemudian Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono meresmikan 4 kawasan dan seterusnya. Karena pandemi Covid, peresmian dilakukan secara virtual, itu sudah tepat. Dari Gedung Pracis Masana, Sentral Kepatihan, Yogyakarta. Sentralnya harus diganti dengan kata kompleks. Artinya di situ adalah kawasan atau area ya, dalam satu titik atau wilayah tertentu. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Variasi kata yang paling tepat dari kata terdeteksi ya hampir mirip dengan makna kata, artinya bisa menggantikan kata tersebut ya. Oke, terdeteksi di sini lebih cepat dan tepat kita pilih pada jawaban yang C, ditemukan. Yang paling sesuai adalah ditemukan. Selanjutnya untuk kalimat tidak efektif ya. Nomor 1 dan 3, kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada jenis kendaraan apapun, baik kendaraan laut, kendaraan udara. Nah, kata kendaraan itu cukup hanya pada kata laut, kemudian dilanjutkan dengan udara dan darat, tidak perlu ada kata kendaraan. Kemudian untuk nomor 3, berita tentang kecelakaan akibat daripada, wah itu berlebihan sekali, tidak efektif. Yang tidak efektif adalah 1 dan 3. Kata tidak baku, jadi tolong untuk pahami betul kosakata yang akan muncul ya. Kata tidak baku kita cek satu-satu. Penjelasan apoteker sudah baku ya, belum dipahami. Nah, tidak baku untuk nomor 1 harusnya dipahami menggunakan P. Kemudian untuk nomor 2, selama pandemi COVID-19 kita disarankan untuk beraktivitas menggunakan V, sudah tepat. Sirene merupakan bagian dari sistem, tidak tepat ya, bukan sistem tapi sistem. Kemudian untuk nomor 4, Ziva mengolesi tangan dan kakinya dengan balsam. Ya, balsam itu baku, yang tidak baku adalah balsem. Maka yang paling tepat adalah yang A, 1 dan 3.
Selanjutnya untuk nomor 24, alasan ketidaktepatan penggunaan kata depan ke pada kalimat tersebut karena menunjukkan tujuan. Nah, penggunaan kata yang paling sesuai adalah di ya, bukan ke. Karena disitu menunjukkan tujuan. Harus merujuk ke tempat. Maka kata yang paling tepat menggantikan adalah di. Selanjutnya untuk nomor 25, perbaikan kalimat 3 agar menjadi paragraf padu. Artinya ada ketidakpaduan pada kalimat nomor 3 dan harus digantikan dengan kalimat yang lebih sesuai. Kaidahnya sederhana, lihat kalimat sebelum, lihat kalimat sesudah. Ada kesinambungan. Yang paling sesuai adalah yang B. Perubahan tersebut meliputi tujuan wisata, kegiatan wisata, dan pedoman keselamatan berwisata. Sekali lagi, perhatikan kalimat sebelum, perhatikan kalimat sesudah. Nomor 26, kalimat dengan tanda baca yang tepat terdapat pada nomor 2, itu urutannya 2 dan 4. Oke, penggunaan kita cek ya. Pelaksanaan PJJ akan tetap dilanjutkan karena tingginya angka penularan virus COVID-19. Tanda koma tidak diperlukan di situ. Kemudian, kita tidak boleh membuka masker saat berbicara dengan orang lain, kata Andin. Di situ kalimat langsung ya, dan penggunaan tanda bacanya sudah sesuai. Oke, dicermati? Ya, sudah sesuai ya. Kemudian, ia membeli beras, telur, minyak goreng, gula, dan sabun mandi sebagai persiapan. Kurang sesuai ya. Yang paling sesuai tanda bacanya adalah tanda koma, bukan titik koma. Kemudian meski mengalami erupsi, Gunung Merapi masih berada pada level siaga. Itu sudah sesuai. Maka yang paling sesuai adalah 2 dan 4. Untuk nomor 27, silahkan dicermati betul. Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah yang C. Hari ini kita akan bergotong royong. Itu bukan pengulangan ya, jadi bergotong royong tanpa menggunakan tanda hubung untuk melakukan penyemprotan desinfektan di rumah-rumah warga. Pengulangan menggunakan tanda hubung, tempat ibadah, dan pos ronda, petik tutup kata Pak Tegar. Oke, jadi yang paling sesuai adalah yang C. Di soal tidak perlu menggunakan titik 2 setelah kata melakukan ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Yang A jelas tidak tepat ya. Untuk yang B apalagi sama. Kemudian untuk yang C menggunakan tanda seru di situ kurang tepat. 28, perbaikan penulisan ejaan yang tepat. Di situ artinya kita harus memastikan bahwa penggunaan huruf kapital, kemudian kata-katanya apakah sudah sesuai dari kebakuan dan sebagainya ya, ejaan-ejaan itu sudah tepat atau belum. Dokter, kapital awal. Rumah sakit, ya ada instansi maka menggunakan kapital. Bakti Pertiwi, nama rumah sakit tersebut, kapital di awal. Mengatakan bahwa penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman termasuk penyakit kronis seperti stroke dan diabetes. Jadi cara pengucapan itu bisa membantu ya untuk menentukan tanda baca yang sesuai satu. Kemudian di luar itu ya, di luar dari bahasa-bahasa lisan harus dipastikan bahwa kaidah penulisannya tepat seperti penggunaan huruf kapital. Kemudian ada kata-kata yang sesuai. Di soal stroke ya, tulisannya tapi yang tepat adalah stroke, S-T-R-O-K-E. Oke, selanjutnya penulisan antibodi pada teks tersebut tidak tepat ya, karena harusnya disambung, tidak terpisah, tidak ada spasi seperti itu. Karena anti bentuk terikat sehingga harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti itu ya. Jadi ketika ada kata dengan bentuk terikat harus ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Untuk selanjutnya nomor 30, ini salah satu contoh saja ya, tabel ya, kemudian nanti bisa juga grafik ya, tapi seringnya kalau untuk nomor-nomor terakhir ini adalah berkaitan dengan tabel. Di situ ada kasus suspek ya, total 7 kasus konfirmasi dan sebagainya gitu ya. Di situ
jelas membahas tentang COVID-19 karena di situ ada situsnya ya, COVID-19, dan istilah-istilah ini cukup familiar kita dengar sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa tabel tersebut adalah membahas tentang korban atau kasus COVID-19 yang terkonfirmasi baik dari kematian atau kasus, kemudian yang isolasi dan sebagainya. Kalian cermati. Selanjutnya, setelah kalian cermati, kalian menyusun kira-kira mana yang paling sesuai dengan data tersebut. Oke, setelah kalian cermati, kalian bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang A. Pemerintah daerah Bandar Lampung, jelas ya, menginformasikan, ada informasi perkembangan COVID-19 periode. Waktunya dicek apakah sesuai. Seseorang yang terkena suspek berjumlah, warga yang terkonfirmasi berjumlah dengan rincian kasus dan kasus lama. Di situ sudah jelas, spesifik, detail, dan tepat, akurat ya. Yang paling sesuai adalah yang A. Baik, untuk selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan silahkan semisal ada yang perlu didiskusikan, coba kalian bisa sampaikan melalui WA ya, baik di grup maupun WA pribadi, kemudian nanti bisa kita diskusikan ya, insya Allah ketika sempat akan Bapak jawab ya, dan semoga nanti jawabannya cukup membantu pemahaman kalian secara spesifik, rinci, dan detail. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.